One, two, three, four. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan podcast kali ini di UT Talk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi, kita kedatangan tamu spesial nih. Jadi teman-teman sekalian, sahabat UT Jambi, kita kedatangan Mbak Tiwi, Ketua Pertuni. Selamat datang Mbak Tiwi. Iya, terima kasih Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin Mbak Tiwi boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bika Pratiwi, biasa disapa Tiwi. Saat ini saya kegiatannya kerja di PTT di Dinas Sosial Provinsi Jambi. Oke, baik. Nah, kita bicara tentang Pertuni dulu, Mbak Tiwi. Oke. Boleh tahu nggak Pertuni itu sejak kapan? Kemudian dia bergerak di bidang apa dan keanggotaannya berapa banyak? Pertuni itu singkatan dari Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, yang dimana organisasi ini sejak udah lama Pak, dari tahun 1964. 64? Iya, udah berdiri. Saya belum lahir itu, Mbak. Iya, iya. Iya, apalagi saya. Oh gitu ya. Saya baru 2000-an lahirnya. Iya, tanggal 26 Januari. Oke, 26 Januari 64. Jadi untuk saat ini Pertuni itu berdiri dari di pusat DPP, terus turunannya ke DPD provinsi dan ke cabang-cabang. Oh gitu. Ya, alhamdulillah untuk provinsi Jambi sudah terbentuk 6 cabang Pak. 6 cabang. Iya, Kota Jambi, Batanghari, Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin dan Kerinci. Oh begitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Tiwi, di Provinsi Jambi ini ada berapa banyak sih orang yang memiliki tunanetra saat ini? Kalau untuk di data Di saat data? ini ya by name by update itu ada 160-an yang 160-an Iya. tunanetra. Iya, tunanetra. Nah. Khusus yang tergabung di Pertuni. Oh, yang tergabung di Pertuni. Iya. Mungkin yang belum bergabung juga agak Masih banyak, Oh, oke. cuma yang baru terdata sama kita itu 160-an. 160-an. Nah, Iya. kalau ada misalkan kita teman, tetangga atau saudara yang mungkin memiliki tunanetra, dia apa yang harus dilakukan, Mbak, kalau mau bergabung dengan Pertuni dan organisasi ini? Cukup ini aja sih Pak, datanya kayak alamat lengkap kayak gitu kan. Aktif di organisasi, siap bergabung, seperti itu aja. Oke. Kita nggak banyak. Oke, aktivitasnya kira-kira apa Mbak Tiwi di Pertuni ini? Kalau Pertuni ke masyarakat kita semua bidang sih Pak. Oke. Untuk saat ini kita ada pelatihan baca tulis Arab Braille. Arab Braille? Iya. Wah, oke. Kerjasama juga sama salah satu komunitas yang ada di Provinsi Jambi. Jadi mereka memfasilitasi kita untuk belajar Arab Braille ini. Oke, keren. Nah, kita ngomongin tunanetra nih Mbak Tiwi. Yang saya tahu kan tunanetra itu dibagi beberapa jenis ya, kalau tidak salah ya. Ada dua. Ada dua. Iya. Boleh dijelaskan Mbak Tiwi? Tunanetra itu ada low vision dan total. Oh, low vision dan total. Iya. Oke, boleh dijelaskan apa bedanya low vision dan total ini? Kalau total termasuk saya sendiri itu total, sama sekali tidak bisa melihat baik itu cahaya atau apa Oh, lagi. jadi gelap sama sekali Iya, tidak terlihat. gelap. Oke. Itu total ya? Iya, total. Kalau low vision itu jarak ya masih bisa kelihatan benda, warna, itu udah termasuk low vision. Oh, jadi prosentasenya mungkin antara dia bisa melihat 20%, Iya, 60%, iya. bahkan 80%. Iya, Tapi itu memang terbilang blur ya, atau Iya. memang tidak terlihat jelas gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau visually impaired beda lagi ya? Sama juga ya? Beda. Oh, beda lagi ya? Apa tuh kalau visually impaired?
Kurang tahu sih. Oh, kurang Pak. tahu. Iya, soalnya yang sering di ini ada 2 kayak Oh, gitu. cuman low vision dan total. Iya, Oke. biasa orang menyebutnya. Oke, baik. Jadi tunanetra itu dibagi 2, low vision dan juga total. Nah, Iya. biasanya Mbak Tiwi, apa sih kendala penyebab tunanetra itu? Ada beberapa, saya punya beberapa teman-teman saya yang di Jakarta dan sebagainya. Itu mungkin karena ada kecelakaan, penyakit dari lahir dan sebagainya. Secara keseluruhan, tunanetra itu kendala penyebabnya apa ya, Mbak Tiwi? Kebanyakan kalau di anggota kita itu nggak dari lahir, Pak. Oh, gitu. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, termasuk saya kena step. Step? Iya. Oke, boleh tahu di usia berapa dan tahun berapa, Mbak? 2 tahun. Oh, 2 tahun step. Iya. Jadi ketika Mbak Tiwi usia 2 tahun mengalami step, kemudian setelah itu Mbak? Jadi 2 tahun nggak langsung total gitu, Pak. Jadi umur 2 tahun step, umur 5 tahun pernah jatuh juga kebentur. Nah itu kena sarafnya. Oh, jadi gitu. ketika mau menginjak kelas 4 SD tiba-tiba nggak kelihatan lagi, lama-lama berangsur-angsur hilang. Oh, jadi Iya. sebelum kelas 4 SD, Mbak Tiwi ini pernah bisa melihat Iya, pemandangan sekolah. lingkungan Iya. teman-teman orang tua dan sebagainya ya? Iya, bahkan sekolah di sekolah. Oh, umum. begitu. Baik. Iya. Baik. Ya, jadi memang kebanyakan ada juga yang penyakit, kecelakaan dari lahir dan sebagainya. Iya. Nah, kita ngomongin cara belajar nih, Mbak Tiwi. Untuk mungkin yang saya tahu ya, teman-teman tunanetra itu kan punya aplikasi khusus ya. Kalau membaca juga dia menggunakan braille atau buku audio. Iya. Kalau Mbak Tiwi sendiri gimana caranya untuk mendapatkan informasi, membaca dan sebagainya? Kalau sekarang apalagi zaman sudah Teknologi canggih, ya. teknologi canggih. Kalau dulu kan menggunakan braille. Ya. Nah sekarang pun masih braille, tapi dengan seiringnya zaman sekarang teknologi udah canggih tuh ada aplikasi. Kalau untuk handphone itu Talkback. Talkback, Iya, aplikasi pada ya? umumnya Talkback. Ada juga Jeswo, tapi teman-teman biasanya menggunakan Talkback. Kalau untuk komputer atau laptop itu ada screen reader itu Screen reader ya? ya menggunakan JAWS atau NVDA. Dan spek untuk handphone dan laptop yang menggunakan aplikasi itu harus yang berstandar lumayan bagus ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau untuk Android itu semuanya bisa digunakan. Cuma mungkin ada beberapa yang akses, ada yang akses tapi nggak semua akses. Oke. Mbak Tiwi handphonenya sekarang pakai aplikasi apa? Boleh mungkin demonstrasi kali. Saya mau tahu kalau teman-teman. Boleh, ada Nggak, karena juga gini. laptop juga sih. Oh gitu. Kadang gini, saya punya teman-teman tunanetra. Kita Iya. pakai voice note biasanya. Oh iya, Iya. tulisan juga bisa. Oh tulisan juga bisa. Iya, Nah mungkin. bahkan ada aplikasi untuk membaca foto sekarang sudah akses. Oh membaca foto. Iya. Jadi suaranya itu mendeskripsikan ini gambar apa. Iya, jadi di scan dulu. Oh, oke. Nanti teksnya akan terdeteksi. Baca uang juga bisa. Oh begitu, jadi luar biasa ya. Ini teknologi membantu teman-teman. Boleh mungkin didemonstrasikan gimana sih teman-teman? Saya juga penasaran karena awam gitu ya. Oh. Nah ini aplikasinya ya berarti ya. Iya. Nah ini aplikasi untuk membaca uang, namanya Cash Reader. Cash reader. Iya. Oh jadi uangnya diapain tuh Mbak? Ditempel. Iya. Oh Iya. gitu. Jadi kita tahu. Iya. Selain. Nah jadi ketika ada uang Oh kayak saya gini. nggak bawa uang gitu. Oh jadi nanti bisa terlihat ya. Jadi, iya. Bisa. Oh, jadi selain itu bisa tahu ini uang Iya, uang pecahan berapa, iya. nanti bisa dikasih. Oh, oke. Selain meraba dan ini ya, bisa diraba Iya. juga. Oke. Iya. Kalau untuk baca WA, pesan dan sebagainya, ada ininya juga. Ada, semuanya ada. Oh. Jadi apa yang tertulis di layar ini Semua ngomong, terbaca. iya. Oh, oke. Dan kecepatan suaranya juga bisa diatur ya, Mbak ya? Bisa diatur. Ini kan tadi cepet banget nih ngomongnya. Iya. Saya malah nggak tahu itu ngomongnya apa. Tapi Mbak Tiwi udah tahu. Dia, Iya. oh, Karena awalnya lambat juga sih. begitu. Iya.
karena udah terbiasa jadi dipercepat. Oke. Jadi memang sekarang teknologi sudah sangat membantu ya. Kami juga di UT ada audiobook. Jadi kalau misalkan teman-teman tunanetra itu mau membaca modul-modul kami, di situ nanti ada audiobook yang tersedia dalam versi suara. Jadi nanti teman-teman bisa ini. Jadi sudah lumayan baik ya. Nah, bicara tentang Mbak Tiwi sekarang. Dulu cita-citanya apa sih Mbak Tiwi? Keinginan dan cita-citanya dulu? Dulu sebelum jadi tunanetra, sebenarnya ke dokter. Mau jadi dokter? Iya. Oke. Setelah ini guru sih, tapi guru. Beda. Ya nggak apa-apa. Artinya memang dulu punya keinginan dan ininya cukup tinggi ya. Tapi memang kita tetap harus semangat dan termotivasi. Iya. Oke, nah sekarang yang dilakukan oleh teman-teman Pertuni ini apa yang untuk memperjuangkan teman-teman tunanetra ini, Mbak Tiwi? Pengennya di bidang pendidikan, Pak. Ya teman-teman, banyak kan teman-teman apalagi yang di daerah-daerah itu ya pendidikannya masih minim kayak gitu. Jadi pengen menghimbau teman-teman untuk lebih meningkatkan pendidikan. Wah, nih seru nih Mbak Tiwi, kan pendidikan ya. Nah, Universitas Terbuka sekarang sudah mensupport beasiswa penuh. Kemarin Wakil Rektor 4 Pak Rahmat Budiman PhD menyatakan bahwa UT mensupport beasiswa secara penuh untuk teman-teman tunanetra. Nanti bisa disampaikan ke teman-temannya Mbak Tiwi ya. Pasti. Yang berminat nanti di daerah-daerah situ kita punya kelompok belajar, nanti bisa diinfokan. Nanti teman-teman bisa bergabung dan kuliah. Itu. Apalagi kan di UT sekarang udah memfasilitasi, jadi tidak ada alasan lagi lah untuk teman-teman. Betul, tidak ada alasan lagi untuk nggak kuliah. Meskipun kita memiliki keterbatasan, tapi kita tetap harus maksimal ya. Nah, sekarang Mbak Tiwi, kendalanya apa nih biasanya sebagai teman-teman tunanetra? Apa sih yang teman-teman permasalahkan sekarang? Mungkin dari fasilitas pemerintah, mungkin dari keterbatasan dana untuk masuk ke kegiatan Pertuni atau apa segala macam. Biasanya yang teman-teman temui permasalahan dan kendala apa nih sekarang? Kendala kalau untuk lebih aksesibilitas sih, Pak. Akses ya? Iya, akses. Jadi belum ramah kepada teman-teman tunanetra ya? Ya, belum sepenuhnya. Nah, kalau boleh tahu akses yang dibutuhkan tuh apa sih buat teman-teman tunanetra? Kalau yang saya tahu misalkan di Jakarta itu kita ada jalan yang di bawahnya itu ada penanda apa? Guiding block. Guiding block. Oke, ya. Jalan yang ada agak muncul-muncul, jadi teman-teman bisa berjalan di situ untuk tahu arahnya dan sebagaimana ya. Di depan ada apa dan itu juga lebih aman. Apalagi biasanya yang teman-teman butuhkan untuk fasilitas dan juga layanan gitu? Mungkin kayak lift kan, tapi sekarang udah ada huruf braille-nya. Cuma harus ada suaranya juga. Gitu. Karena kan nggak semua tunanetra untuk bisa braille, ada yang belum lancar seperti itu. Jadi mungkin butuh suara. Kalau mau baca braille itu butuh berapa lama untuk bisa atau ini Mbak Tiwi? Sebenarnya tergantung cepat ininya sih, pemahaman masing-masing seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lambat, butuh proses seperti itu. Tapi memang ketersediaan buku braille itu nggak banyak ya Mbak ya? Iya. Jadi memang nggak semua buku ada dalam bentuk braille-nya gitu ya? Iya. Oke. Tapi sekarang karena canggih teknologi, udah bisa. Jadi buku kita foto pakai HP itu udah bisa kebaca juga. Jadi benar-benar teman-teman tunanetra itu memaksimalkan pendengaran ya, audio. Jadi dari semua itu terbantu dari audio. Iya. Oke. Kendala lain mungkin ada lagi yang mungkin Mbak Tiwi punya nggak pengalaman yang mungkin berkesan atau yang tidak mengenakan antara dua itu terkait sebagai teman-teman penyandang tunanetra dari Mbak Tiwi dan teman-teman? Kalau ini akses sih Pak. Akses ya? Akses sama memang sekarang sudah enak lah ya, dari sebelumnya kayak ojek online tuh udah ada sekarang. Iya, jadi bisa dari rumah ya. Ditingkatkan lagi tingkat pelayanan ininya sih sama disabilitas kayak gitu, khususnya netra. Karena kan tidak semua yang
paham mungkin cara menuntun atau memberitahu. Kadang ada yang main tarik aja gitu ya? Iya, kadang ada yang ngerti, kadang ada yang enggak. Ada yang cuek, abai gitu ya? Bahkan ada beberapa teman ketika naik ojek online itu diturunin aja kayak gitu, nggak tahu. Waduh. Iya, diturunin di jalan, udah di sini kayak gitu, padahal belum nyampe ke titiknya. Oh gitu, ya mungkin teman-teman di luar sana ya, kalau misalkan melihat teman-teman yang tunanetra dan sebagainya bisa dibantu ya untuk. Saya ada satu teman saya namanya Sikdam ya, dia juga begitu, dia cukup aktif ya. Kalaupun nanti ini memang kita butuh komunikasi juga, Mas Sikdam butuhnya apa, maunya apa, ingin kemana ya, memang perlu dibantu juga ya untuk ini ya, oke, memaksimalkan. Oke, mungkin terakhir ini Mbak Tiwi, harapannya bagaimana Mbak Tiwi, harapan dari teman-teman Pertuni dan juga Mbak Tiwi sendiri? Harapannya untuk kedepannya mungkin untuk pemerintah lebih ini lagi ditingkatkan lagi, apalagi kan sekarang udah ada undang-undang ya Pak. Apa tuh? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan untuk Perda kan sudah ada nih untuk Provinsi Jambi nomor 3 tahun 2022. Jadi mungkin diimplementasikan lah lebih ini lagi kayak gitu, lebih diperhatiin lagi, khususnya di pendidikan. Jadi teman-teman juga tetap membutuhkan pendidikan, teman-teman tetap ingin berkarya, teman-teman juga ingin memberikan sesuatu ya, bermanfaat untuk orang lain. Saya punya beberapa teman juga yang ahli main saxophone, ahli main piano. Ada juga kemarin ada mahasiswa kita yang menang dari Asian Paralympic Games, itu juga tunanetra, dia main gol-gol kalau nggak salah. Iya, di olahraga, di bidang kalau pendidikan kan, kalau untuk tunanetra lebih ke IT juga. IT ya? Iya. Oke. Karena banyak teman-teman itu pengen belajar tapi ya sarana prasarananya kurang mendukung. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Tiwi atas sharing informasinya. Saya doakan Mbak Tiwi selalu sehat, Pertuni juga semakin baik, dan teman-teman yang tunanetra semuanya terfasilitasi ya dengan baik untuk bisa menggapai cita-citanya. Mungkin sahabat UT Jambi, terima kasih ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Mbak Tiwi dari Pertuni. Pada kesimpulan kita podcast kali ini adalah ya, teman-teman tunanetra pun juga punya beragam fasilitas, perangkat. Kalaupun nanti teman-teman juga menemukan teman-teman tunanetra, bisa lah dikomunikasikan kebutuhannya dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi pada episode UT Talk Jambi berikutnya. Sehat selalu Mbak Tiwi dan teman-teman. Terima kasih Pak. Ya baik, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.